Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 2 Mei kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan ini penting banget karena pendidikan itu juga beda dengan pengajaran maupun pengetahuan. Nah, kita mesti rada cerita sedikit. Ini sih pengalaman saya sendiri. Jadi ketika saya mau menikahkan anak, saya minta seorang sahabat yang besarnya luar biasa lah. Di Indonesia tuh mungkin perusahaan kepemilikannya ranking 6 gitu lah, 65 gitu. Saya minta supaya sahabat itu jadi nasehat lah, kasih nasehat gitu kan di sambutan di pernikahan anak sulung. Saya kagum gitu kan sama dia karena ulet, kemudian sekarang berhasil luar biasa. Kebetulan ketika itu ulang tahun perusahaan dan TV, jadi nggak bisa datang. Dia minta maaf banget langsung. Dia bilang, Gus, kalau nggak ada acara seperti ini gak mungkin gua nggak datang. Itu yang pertama. Tapi saya pengen nyampein bahwa saya kagum karena orang tuanya berhasil mendidik seperti itu, dan saya berharap dia bicara di acara pernikahan anak saya supaya bagian daripada pendidikan anak-anak kami dan juga teman-teman lain lah, juga sahabat-sahabat yang pada datang di pernikahan itu. Nah, karena nggak bisa, maka saya minta juga ke saudaranya ibu gitu kan, jadi wah saya. Itu pun karena saya banyak dididik dan kagum sama beliau. Beliau lurus, kemudian juga besar gitu kan di negeri ini. Nah, tapi yang menarik dari ungkapannya itu ketika saya minta, Wak, tolong menasehati kami sekeluarga. Itu ucapannya sungguh meluluhkan hati saya. Beliau bilang, Gus, saya nggak pantas kasih nasihat karena kamu tahu yang kamu tahu, kamu nggak tahu yang kamu nggak tahu. Jadi lebih baik kalau untuk nasihat itu kiai, ulama gitu yang jelas-jelas memang pantas untuk kasih nasihat. Buat saya sebetulnya ucapan itu betul-betul luar biasa karena saya tahu persis bahwa saya ini luar biasa, artinya baiklah segala sesuatunya gitu kan, mulai dari ketika beliau menjabat sebagai petinggi di negeri ini, kemudian juga sebagai orang tua kepada saya, dan lain-lain juga sebagai istilahnya guru lah, guru saya. Jadi saya merasakan kerendahan hatinya luar biasa. Itu yang saya percayai. Dalam konteks Hari Pendidikan Nasional ini, saya ingin menyampaikan bahwa kedua tokoh tersebut menurut saya adalah orang-orang yang sangat terdidik. Jadi bukan hanya berpengetahuan kemudian juga hebat, tapi saya yakin mereka ini terdidik. Nah, dalam konteks negeri ini juga saya melihat bahwa kebanyakan dari kita, dan saya juga merasa belum tentu berhasil untuk mendidik gitu kan. Banyak orang tuh lebih banyak pengetahuan, dia tahu tapi belum tentu juga dijalankan gitu kan. Terus kemudian juga ngerti, pinter gitu kan, tapi itu juga belum tentu menjadi bagian daripada kehidupannya. Padahal misalnya contoh agama, ketika paham, mengerti, ya harus diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari sehingga agama itu berfungsi. Nah, itu sebetulnya di situ fungsi pendidikan. Yang sekarang banyak kita tahu dan tersebar itu pengajaran. Jadi
orang menjadi pintar karena dinilai, kemudian keluarlah penilaian lulus atau tidak lulus. Saya lihat itu juga belum tentu pendidikan, itu menurut saya pengajaran. Jadi sungguh beda sebetulnya antara pendidikan, pengajaran maupun pengetahuan. Nah, hari-hari ini kita sungguh sebetulnya butuh para pendidik dan butuh pendidikan itu dalam kehidupan kita. Nah, paling sederhana misalnya ketika lihat di proses bernegara ini, demokrasi kita hari ini kalau sadar misalnya setelah dipilih siapapun yang menang kemudian memerintah, masyarakat itu, para pemilih itu harusnya kembali lagi ke posisi semula sebagai warga negara. Artinya menekan, menginspirasi, mengkritisi, memberi ide, kemudian mendukung. Yang terjadi di negeri ini tidak. Seperti terbiasa seakan-akan terbelah. Mana yang mendukung, mana yang kemudian harus sebaliknya gitu kan. Padahal kenyataannya sesungguhnya tidak harus begitu, karena yang baik, yang benar ya harus didukung. Kemudian ketika keliru atau misalnya bisa saja kurang berinformasi, ya harus diberitahu, harus dikritisi. Jadi sehingga negara ini terus menjadi lebih baik. Kali ini kecenderungannya tidak begitu, ketika dimana seakan-akan ada kelompok yang selalu mendukung, itu seperti takut kehilangan. Padahal juga belum tentu sebetulnya, tetapi indikasi seperti itu kuat sekali. Sementara yang terus-terusan menyerang juga bisa jadi tidak puas, bisa juga salah mengerti dan lain-lain. Nah, akibat itu maka siapapun yang merintah, kemudian juga siapapun yang ikut yang menang, menjadi tidak fokus lagi kepada pemerintahan, tetapi seperti orang-orang yang lupa pendidikan terhadap negeri ini supaya dicintai. Jadi seakan-akan hanya proses pemerintahan dan tokoh saja gitu kan, atau kelompok lah yang jadi pertimbangan. Nah, jadi dalam konteks demokrasi ini saya melihat bahwa pendidikan demokrasi di negara kita belum berjalan. Kemudian juga dalam bidang ekonomi banyak betul yang pintar, yang maju, kemudian juga bikin banyak hal lah. Tetapi ketika kita lihat bicara pendidikan, inovasi dalam dunia bisnis kita belum begitu banyak. Kita masih lebih sebagai pedagang, belum sebagai pencipta. Dan ini sebetulnya pada saat-saat sekarang peluang harusnya di COVID ini harus muncul entrepreneur yang bisa berani bakar duit dalam konteks positif sehingga bisa menemukan vaksin atau obat untuk COVID ini. Itu dalam bidang ekonomi. Kemudian juga dalam konteks itu akibatnya jadi tidak terlalu original dan maju ekonomi kita, tetapi ekonomi pedagang, malah rata-rata pedagang pun ujungnya ingin masuk ke politik, dan politik seperti tadi akibatnya dikuasai oleh oligarki demokrasi kita. Jadi siapapun yang ada di dalam belum tentu yang paling menentukan karena proses tadi. Nah, pendidikan ini juga sebetulnya kalau kita lihat di negeri ini hari-hari ini itu gagal dalam penegakan hukum, karena banyak betul kalau kita dengar dari para ahli hukum gitu kan, termasuk Refli Harun bilang banyak sekali diskon yang terjadi terhadap hukuman-hukuman para koruptor. Padahal koruptor di negeri ini sebetulnya sudah dikategorikan berbahaya, karena korupsi sendiri sebetulnya sebagai bagian dari kejahatan yang berbahaya. Dan banyak orang sadar bahwa negeri ini harusnya bisa jauh lebih maju dari sekarang ini ketika korupsi sebetulnya minim, kemudian juga penegakan keadilan juga harusnya tinggi. Nah, kembali lagi ke soal pendidikan itu yang kita sekarang lihat, kita sebagai orang tua juga barangkali harus jujur dan harus berani untuk memulai diri kita sendiri, melihat ke dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan generasi seumuran saya ini
kurang berhasil dalam rangka mendidik dirinya sendiri, komunitas termasuk keluarganya, sehingga inilah cerminan yang ada pada kita saat ini, sehingga walaupun kita sudah tidak muda lagi, tapi alangkah baiknya kita introspeksi dan mulai mendidik diri kita sendiri untuk bisa jadi lebih baik. Dan dari rumah kita sendiri, kemudian kepada anak-anak kita dan kepada lingkungan kita. Para pejuang Republik ini telah menunjukkan bahwa patriotisme dan mendidik senior-senior kami, kemudian juga menciptakan negeri ini dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan contoh-contoh yang baik pada generasi pertama. Tapi kemudian setelah itu, walaupun sejak tahun 55 Bung Hatta menyatakan korupsi itu berbahaya, sampai tahun 2020 bukan habis, tetapi kelihatannya malahan jumlahnya menjadi tidak terprediksi, dan itu yang menjadi persoalan berat di negeri ini. Kemudian yang kedua tadi, banyak orang tahu dan pintar, ilmu pengetahuannya tinggi, tetapi sesungguhnya tidak terdidik dalam kehidupannya sendiri karena tidak menerapkan apa yang dia tahu dan apa yang dia mengerti serta keahliannya. Sehingga inilah kita sekarang, sudah saatnya mudah-mudahan dengan sekarang ada corona di rumah di mana-mana, sehingga orang tinggal di rumah, maksud saya ini saatnya kita dekat lagi dengan keluarga dan mulai mendidik lagi dari rumah kita masing-masing, sehingga Indonesia bisa lebih baik. Saya yakin insya Allah kita bisa lebih maju. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bangsa ini lebih baik dan terus maju. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.